Katanya minimal itu ada 3 lapis. 3 lapis. Ya. Nah, secara mengujinya seperti tadi itu saya sampaikan, masker itu diatur sehingga dia memenuhi untuk pencegahan itu. Gitu. Kalau misal pakai masker kain pakailah, tapi mungkin dilapis-lapis gitu dok ya? Iya, dilapis. Kalau scuba boleh, tapi scuba dalam pakai lagi di luarnya pakai masker kain, pakai lagi kain gitu. Bisa seperti itu juga dok ya? Itu bisa saja, tapi itu kalau yang sudah standar satu aja kan bisa kan. Ya, itu dia. Jadi tingkat kekhawatiran seperti apa itu biasanya demikian. Ada orang hanya sekedar memenuhi, udah pakai masker sudah. Tapi kalau orang memahami tidak, itu dia bilangnya, kira-kira saya udah aman nggak ya? Saya aman nggak untuk orang lain gitu yang. Jadi perilaku kalau jangan asal pakai masker, udah tanya pakai masker, udah itu jangan, hilangkan itu semuanya para lokeser, hilangkan pemikiran. Saya udah pakai masker, bukan itu persoalan, tapi aman tidak masker kita ini terhadap diri kita dan orang lain. Wah, ini pemahaman baru lagi deh. Nah, itu para lokeser, masker jangan hanya sebagai asal masker saja gitu, tapi juga melindungi diri kita dan orang lain. Ada lagi pertanyaan kira-kira Bang Roni? Baru Satu IG, oke. Nah, Dok, ini juga Dok sambil nunggu interaksi juga dari para penonton, Dok. Saya juga ingin tanya nih, Dok. Ini kan ada bagaimana sih dok treatment di RSUD sendiri dok bagi pasiennya gitu dok? Ya. Jadi RSUD Ahmad adalah pusat rujukan penanganan COVID ya, yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kalau saya ingin bercerita dari awalnya, kita dari Januari memikirkan hal demikian sejak adanya berita di Wuhan itu. Betul. Kalau kita cerita dengan Pak Gub, saya, Dr. Yofi dan Bu Mimi Kesehatan, kita ceritakan dengan Pak Gub apa yang mau terjadi gitu ya. Dan kita bersyukur pemimpin kita sangat peduli dengan hal demikian. Maka arah-arah beliau bagaimana mengantisipasi, sehingga saya pun di rumah sakit JN nak mengantisipasinya. Ya, karena beliau sudah setuju dengan apa yang kita lakukan, maka kita lakukan berbagai perubahan-perubahan. Karena di rumah sakit kita tak pernah merencanakan adanya virus ini gitu ya. Ini kan mana ada perawatan akan ada di pandemi ini. Ya enggak. Itu kan luar kontrol manusia sebenarnya. Iya, semua tak terduga semua. Berarti persiapan pelayanan juga tidak ada. Betul. Maka apa yang kita lakukan di rumah sakit adalah setiap adanya bencana, kita anggap itu ini bencana biologi ini kan, biologis ya. Maka kita buat namanya tim Hospital Disaster Plan. Oke, tim Hospital Disaster Plan. Oke. Tim ini yang terdiri dari berbagai unsur, dokter, perawat, umum dan sebagainya itu merancang. Jika terjadi ini, mereka yang menganalisis apa harus dilakukan supaya kita bisa menangani dengan baik. Gitu ya. Nah, apa yang mereka lakukan adalah merancang sistem pelayanan. Oke. Pertama itu mempersiapkan ruangan. Ternyata ruangannya juga tidak mudah mempersiapkannya. Kalau dibangun pasti akan sangat lama. Iya, kan fisik harus ada ruangan yang kita sulap lah istilahnya supaya bisa memenuhi. Oke. Syaratnya itu WHO nyatakan harus tekanan negatif. Kemudian harus punya HEPA filter, punya AC dan sebagainya lah, berbagai persyaratan yang ada gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan adalah untung ada satu ruangan yang memang tadinya kita baru pindahkan pasiennya untuk digunakan untuk yang lainnya. Nah, maka tahap pertama ruangan itulah yang ada 20 ruangan perawatan. Itu yang kita fokuskan untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Wah, awalnya itu 20 ruangan dok ya? Iya, betul. Wah. Kemudian dok? Jadi kita sulap ruangan itu dulu, tentu tahap demi tahap. Betul. Dia masih berfungsi itu. Betul. Maka kita buat pertama itu gimana memenuhi persyaratan. Nah, saya tim disaster ini ada berbagai keahlian kan. Salah satunya adalah dokter ahli okupasi namanya, dokter. Ahli okupasi. Iya. Oke, apa tuh dok ahli okupasi ini dok? Ya, ahli kesehatan kerja. Oh, oke. Jadi dia tentu mengetahui betul gimana hazard pengelola lingkungan dan sebagainya sudah mengerti gitu ya. Dari diskusi kita, maka kita lakukan rekayasa ruangan. Karena ruangan untuk penanganan ini tidak mudah. Harus ada ruangan khusus ya? Iya, ada anteroomnya, di mana harus berpindahnya, di mana ruang yang akan infeksius, itu harus dibagi semua. Maka salah satu yang dilakukan adalah gimana menyatukan
udara yang akan berada di ruang rawat itu harus kita keluarkan tanpa menularkan virus juga ke yang lain. Sampai ke sana, sampai bagaimana pengeluaran udara itu diatur juga Dok ya? Harus. Oke. Ya, maka kita lakukan itu akhirnya karena membuat tekanan negatif segera tidak mungkin, maka dicari rekayasanya. Rekayasanya dengan apa? Buat exhaust fan. Oke, exhaust fan. Oke. Kita pasang semua ruangan exhaust fan, kita satukan, kita masukkan ke ruangan. Di ruangan itu kita kasih ultraviolet. Oke. Berarti secara teorinya, referensinya juga ada, di ruangan itu nanti virusnya akan mati, baru keluar udara bebas dia. Betul. Jadi ada namanya ruang pembunuhan kuman virus di situ, jadi kan ditarik ke ruang itu dulu. Nah, itu kita harapkan itu akan mengurangi banyak virus yang berterbangan di udara itu. Nah, itu dengan mekanisme itulah kita mencoba mengurangi membersihkan ruangan itu dari kemungkinan daerah merahnya berkurang. Ya, betul. Jadi di luar dari ruangan itu kita anggap masih relatif lebih aman aja karena kita udah kurangi dengan cara demikian. Kemudian mana ruang anterum, di mana harus ganti pakaian, ya, di mana harus ruang administrasi dibolehkan, di mana masang CCTV-nya. Ya. Karena hak-hak pasien kita kurangi di sana, karena ruang itu harus kita pasang CCTV untuk observasi. Gitu, betul. Jadi semua ruangan jadi pakai CCTV tuh. Nah, ada ruang pemantauannya. Betul. Nah, kita tahu terjadi apa di pasien di situ. Karena tiba-tiba bisa sesak. Ya, emergensi. Betul. Yang kedua mekanisme kita buat adalah setiap sayap itu harus ada yang jaga di situ. Oke. Jadi kalau orang kan bisa lihat dari situ aja. Kalau saya tidak, di setiap sayap itu harus ada orangnya di situ. Karena orang ingin bercerita. Ya, orang sendiri. Sekian lama orang di dalam itu sama siapa dia mau cerita. Stres lagi, timbul lagi stres. Naik turun lagi imunnya. Betul Dok. Jadi harus ada yang menampung itu di sana. Ada yang suruh ada mengasih pengajian orang itu dengar. Ada yang suruh nyanyi, ada bercerita, macam-macam bisa dilakukan. Intinya teman ngobrol lah. Teman ngobrol. Jadi itu pakai hazmat semua itu. Pakai hazmat, pakai baju APD ya. Level 3 semua itu level mereka. Level 3, oke. Maka bergiliran mereka di sana. Ya, bisa. Itu perawat sendiri Dok yang nemenin itu. Perawat ya. Nah, jadi 4 jam di situ nanti berganti. 4 jam itu berganti. Jadi orang ada tempat mencurahkan omongannya. Ya. Curhat lah ya. Ya. Nah, sekarang juga sudah siapkan karena kebetulan ada 2 sayap gedung itu. Saya adu aja tuh masing-masing gedung itu di tengah-tengah tuh ada ruang taman sekarang. Oke, untuk berjemur gitu Dok ya? Ya, di taman nanti bisa berjemur, membuat senam, apa nanti bisa di situ sekarang nih. Olahraga lah, pagi-pagi kalau yang agak ringan apa semua sana ya, sedang. Betul, nah itu kita lakukan sekarang. Jadi demikian kita harapkan, alhamdulillah banyak orang yang keluar di situ nyatakan puas ya? Pelayanan kita berikan, alhamdulillah memenuhi lah dan itu meningkatkan imunitas lah kata beliau. Ya, bersyukur kita mudah-mudahan itu selalu berjalan dengan baik ya. Kita bisa memperbaiki sistem pelayanan secara terus-menerus dan kita minta pendapat terus biasanya kepada pasien kita. Kalau udah pulang tanya, gimana selama di sini? Ya, koreksi untuk kita ya, pelayanan benar. Kita koreksi juga. Harusnya kan lama-lama makin baik. Betul. Gitu. Itu kita lakukan. Nah sekarang ini pada luasan dari tempat ya dengan kapasitas udah 60-an mau 70-an itu ternyata penuh terus saja. Nah sekarang kita siapkan ruangan untuk sekitar 50 lagi itu nanti kita siapkan. Jadi kita harapkan nanti ruangan itu tidak dipakai, tapi kita siapkan. Nah itu kayak gitu. Kita nyiapin ruangan bukan berharap untuk terisi, tapi tidak dipakai gitu. Tapi kalau misalnya dipakai ya kita udah siap. Ya. Oke. Nah yang terakhir ini karena gedung juga terbatas, karena rumah sakit ini tidak bisa dijadikan rumah sakit COVID karena banyak sekali pelayanan yang harus ada. Jadi karena rumah sakit umum bukan rumah sakit khusus gitu. Saya selalu sampaikan di saat-saat begini kalau orang di kantor lain bisa 75%-nya kerja dari rumah, kalau di kantor saya bukan terbalik dia. Mengajarkan 100% biasa juga tambah 75% lagi beban berikutnya. Jadi dia sendiri nggak ada WFH Dok ya? Nggak bisa WFH dia. WFH juga work from hospital gitu. Work from hospital bukan home ya. Jadi malah mereka pada tidurnya ditempatkan sendiri kan, tidak pulang-pulang malah. Iya. Kalau orang bisa kerja kalau dulu di rumah, masih ada duta Dok masih tempat. ada duta. Jadi kalau orang lain bisa bekerja di rumah sendiri, ya kalau soalnya work from hospital, pulangnya nggak ke rumah, pulangnya ke tempat penginapan disiapkan oleh pemerintah daerah. Nah, ya pulang sekali berapa, nggak tahu juga sekali berapa itu. Pandai mereka lah mengaturnya dengan pemahaman yang mereka punya. Mereka tuh ketemu dengan keluarganya. Tetap dengan
protokol kesehatan. Tetap dengan protokol kesehatan. Itu intinya demikian. Ya itulah yang dilakukan oleh kawan-kawan. Kita bersyukur dengan komitmen demikian. Kita berdoa mereka diberikan kesehatan terus-menerus. Amin, amin, amin. Dan juga sekarang kan kita harus perlu ada pendampingnya atau penggantinya, substitusinya harus kita siapkan sekarang. Betul. Karena udah 6 bulan lebih ini kelelahan sudah mulai nampak gitu, masalah di situ. Itu kuncinya demikian. Gitu. Jadi kemarin kebetulan Kak Dwi ini yang megang lagi ini dok, saya suruh untuk wawancara psikolog klinis dok. Artinya kan 6 bulan kan perlu rotasi nih. Kalau enggak bisa-bisa mereka stres sendiri juga, ya itu juga nggak bagus bagi pelayanan sebenarnya gitu. Nah ini tetap ada untuk rotasi itu semua dok ya. Jadi sekarang ini saya lagi siapkan substitusi itu. Biasanya kan berganti-bergantian, tapi jumlah orang kan terbatas. Kenapa? Dia tidak sembarang orang juga bisa ngajakin Ya, itu. ya skill tersendiri, Ada khusus, betul, gitu betul. ya. Terutama sekarang kita punya ICU itu tersendiri, nggak bisa sembarang orang masuk dia perawat langsung bisa tidak. Ya. Ngelola yang biasa aja nggak bisa dia gitu kan. Nah, Apalagi ini yang penyakit yang luar biasa itu? gitu kan. Nah kita kan ketibanya kan tempat pusat rujukan mengelola yang berat gitu kan, sedang atau berat gitu kan. Nah, jadi perlu kalian khusus mereka. Maka tidak mudah juga menggantikan mereka. Nah sekarang saya siapkan satu tim relawan yang setelah minggu depan mudah-mudahan sudah clear lah. Alhamdulillah. Saya kerjasama dengan PPNI, oke, perawat. Permanent Perawat Nasional Indonesia cabang Pekanbaru. Saya minta orang yang sudah punya pengalaman sehingga mudah kita training nanti, cepat bisa menyampaikan. Saya tambah aja shiftnya gitu. Nah, sistem dengan body system nanti mereka berdampingan terus menerus gitu. Mudah-mudahan saling cepat menularkan apa. Berarti yang lama sama yang baru itu di body stiff kan, terus nanti transisinya enak gitu dok ya? Transisinya enak. Oke. Jadi Smooth gitu ya. Karena ilmu kesehatan banyak kan pendampingan. Betul. Jadi magang lebih banyaknya gitu kan. Karena bicara skill di situ, tidak knowledge gitu. Betul. Kalau skill berarti harus mereka lihat seperti apa yang dilakukan. Ya. Jadi harus kita lakukan dalam hari demikian. Nah, kita harapkan dalam waktu tidak lama cepat bisa mensosialisasikan itu, nanti akan muncul penggantian. Nah, demikian kita bisa lihatkan. Nah, ini seminggu kamu istirahat umpamanya gitu kan. Atau 3 hari atau berapa yang bisa nanti kita atur lagi waktunya. Ya kita berdoa jangan bertambah kasus lah. Sisi lain kan saya mempersiapkan kalau bertambah kasus sebetulnya, tapi tidak kalau tak bertambah kasus kita mencoba melonggarkan jadwal mereka gitu. Jadi para roadcaster di mana-mana berada, rumah sakit itu adalah hulunya, hilir dok ya. Hilir. Tetap di hulu ini ya kita ini bagaimana mengubah perilaku kita yang selama ini normal ya jangan dianggap normal gitu. Oke, Bang Roni atau Kak Dwi ada yang bertanya? Bang Roni? Belum. Oke, bagi teman-teman, bagi roadcaster yang ingin bertanya silakan di kolom komentarnya di IG boleh, di Facebook juga boleh, dan YouTube juga boleh. Silakan bertanya, mumpung ada Dr. Nuzeli Husnedi, Direktur RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. Nah, Dok, ini kan hampir dari bulan 3 Dok ya, kita di Riau ini Dok ya. Betul. 3 sampai ini bulan 10. Apa sih Dok suka dukanya Dok? Nah, ini lebih manusiawi soalnya nih. Ya selama ini kan pasti stres semua. Gimana nih Dok selaku menghandle semua ini Dok? Ya, yang jelas waktu kita 24 jam ya. Ya. Saya mikirnya inilah saatnya kita memang harus bekerja lebih dari biasanya. Ya, memang itulah kewajiban kita gitu ya. Nah, tentunya saya selalu mengaitkan dengan sumpah sebagai profesi. Ya, sebagai dokter ya. Sebagai dokter kita harus menghargai profesi kita, sebagai sumpah yang kita lakukan gitu ya. Maka kita akan berjuang untuk kesejahteraan masyarakat kita, untuk kesehatan masyarakat kita. Nah, waktunya kita berbuat untuk itu gitu. Ya. Nah, tentu dengan keilmuan yang kita punya, masyarakat mengharapkan demikian. Mari kita tumpah ruahkan keilmuan kita yang ada. Dan sambil berdoa mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ini dengan tetap menjaga diri. Ya, betul. Maka di rumah sakit itu ada prinsip. Apa itu prinsip Dok? Prinsip kerja di hospital disaster plan ini adalah safety for workers, healthy for patient. Healthy for patient. Jadi kalau kita akan menolong kayak di pesawat lah, bantulah diri Anda dulu bantu orang lain kan gitu kan. Maka safety for workers-nya. Kita harus menyatakan bahwa kita safe nih untuk selamat ya. Selamat kita ini untuk menjaga ini. Maka selamatkan orang lain, healthy for patient. Karena kalau pasien mengharapkan kesembuhan, maka sehat untuk pasiennya gitu ya. Dengan menjaga itu berarti kita saya contohkan itu. Contohnya dengan APD. Awal-awal dulu kan APD juga susah sekali. Ya betul terbatas semua kan. Ya, lalu saya bilang ini, gimana nih kami
dengan APD yang seperti ini kan nggak bisa bekerja. Saya sampaikan prinsip pertama kita kan safety for workers. Ya, Kalau ya. tidak cocok, Anda jangan kerja dulu. Ya, ya, ya. Jadi tetaplah berupaya tertinggi. Di luar dari keterbatasan, maka ada sumpah kita menyatakan upaya tertinggi. Upaya tertinggi itu termasuk upaya menyelamatkan diri kita. Ya, 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 ya. Maka kita upayakan upaya tertinggi itu dengan tetap memperhatikan pasien, kan? Maka berbagai hal yang muncul. Nah, maka belakangan setelah APD ada, ya kita bisa penuhi demikian. Dulu pernah juga saya sampaikan, kalau tidak perlu lagi Anda di rumah sakit, Anda pulang aja. Ya, ya. Nah, saya contohkan, kalau pasien, ini pasiennya dikit nih, dokternya berapa orang? Udah satu aja tinggal, supaya nggak menghabiskan APD banyak-banyak. Betul, kan? betul. Karena APD sekali pakai langsung buang, Dok, ya? Iya, harus buang. Jadi masa sekian harga APD dipakai buang hanya untuk sekian orang, mereka menangani pasien cuma sekian pula gitu. Kita harus tetap berpikir efisien, kondisionalnya gitu. Kadang-kadang memunculkan pertengkaran itu dalam politik kita. Antara Ya. antara rumah sakit dengan Dengan keluarga pasien gitu ya. Betul. Kan Bisa katakan orang menganggap itu steril, tapi ada yang sakit gitu kan. Malah kemarin ada, mohon maaf, yang meninggal, Dok, ya. saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak ingin terlambat.